Halo semuanya, dalam video kali ini gue ingin membahas tentang narcissistic personality disorder alias orang yang mempunyai kepribadian narsistik. Di sini yang ingin gue bahas berdasarkan pengalaman pribadi gue sendiri, kenal dan menjalin hubungan dengan orang yang bersifat narsistik. Dan bahkan gue juga ketemu dengan beberapa orang seperti itu. Dalam video kali ini, kenapa gue bahas berdasarkan pengalaman gue sendiri? Karena memang gue bukan dokter, gue bukan psikiater, gue juga bukan psikolog. Jadi hanya sekedar sharing, bukan bermaksud untuk membuka aib seseorang atau membuka aib gue sendiri. Dan juga sekedar warning untuk kalian yang belum pernah atau belum pernah merasakan kenal atau menjalin hubungan dengan orang narsistik. Nah, orang narsistik ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi teman kita sendiri atau rekan kerja, pasangan, atau bisa jadi juga salah satu anggota keluarga atau beberapa anggota keluarga kita, atau bahkan kita sendiri juga bisa jadi mempunyai sifat narsistik, hanya kita nggak menyadarinya. Dan sifat narsistik ini bermacam-macam, dan kadarnya memang ada yang mungkin yang nggak terlalu parah dan ada juga yang parah banget gitu loh. Nah, kenapa gue di sini menceritakan? Karena dulu itu waktu gue mengalaminya sendiri ya, kalau gue menceritakan hal ini atau gue curhat ke beberapa teman atau ke beberapa anggota keluarga gue, banyaknya dari mereka itu nggak percaya atau menganggap gue yang berlebihan. Gue ngerti karena mereka sendiri belum pernah mengalaminya ya, dan di samping itu kurangnya pengetahuan gitu loh dari mereka tentang narsistik atau tentang personality disorder. Jadi biasanya kalau gue membahas soal ini ke mereka, lagi-lagi yang dibicarakan dengan mereka itu adalah kurangnya pengetahuan agama gitu dari gue atau dari orang tersebut. Jadi dikit-dikit bawa-bawa agama. Dan sebenarnya sifat narsistik atau beberapa personality disorder ini nggak ada hubungannya dengan agama gitu loh. Dan ini memang kayaknya udah bawaan dari lahir, atau juga ada sesuatu yang membuat orang tersebut menjadi narsistik. Nah, gue nggak akan bahas panjang lebar. Nanti gue kasih tahu atau gue deskripsikan beberapa sifat narsistik dan tipe-tipe orang narsistik. Oke. Nah, sifat-sifat dari narsistik apa aja? Gue bakal jabarin satu persatu dan gue jelasin. Yang pertama itu oversensitif, alias mudah banget tersinggung. Kalau kita sebagai manusia ya, mungkin saat kita lagi nggak fit, lagi nggak sehat, lagi capek banget, terus lagi ada masalah gitu loh, oke lah gitu loh. Kadang kita gampang tersinggung gitu loh. Itu wajar. Tapi kalau tiap hari sesuatu yang mungkin hanya kecil sedikit gitu, bikin kita tersinggung. Dan saat tersinggung tuh tiba-tiba langsung yang marah meledak-ledak, sampai banting barang, sampai mengeluarkan kata-kata kasar gitu, sampai agresif. Dan itu terjadi hampir setiap hari lah gitu loh. Mungkin kayak kritik atau saran yang sebenarnya membangun gitu atau membantu kita, terus tapi kita nggak terima gitu loh, langsung tersinggung. Nah itu artinya ada sesuatu yang salah pada diri kita gitu loh. Dan biasanya orang narsistik itu dia nggak ngerasa gitu loh. Yang kedua, orang narsistik itu immature alias nggak dewasa. Jadi kita bisa lihat kadang mungkin orang tersebut terlihat dewasa ya, udah punya pekerjaan, udah punya keluarga, udah punya anak gitu loh. Umurnya mungkin ya udah 30-an, 40, atau mungkin juga udah yang lansia gitu loh. Tapi kepribadian dia itu di dalam kepribadian seorang anak kecil dan nggak berkembang gitu loh. Dan makanya kenapa orang narsistik ini senang bergantung pada orang lain, memanfaatkan orang lain gitu. Karena di dalam diri mereka itu sebenarnya insecure gitu, alias mereka tuh nggak punya kepercayaan diri gitu loh. Yang ketiga, orang narsistik ini biasanya gampang depresi. Jadi seperti gue bilang tadi, gue sharing ini berdasarkan pengalaman pribadi gue karena gue pernah bertemu dan menjalin hubungan alias pernah tinggal bareng dengan orang yang narsistik, dan orang tersebut adalah mantan gue alias bapak dari anak gue sendiri. Jadi karena dia itu gampang tersinggung, oversensitif gitu loh. Kalau udah begitu langsung depresi. Dan biasanya kalau udah depresinya kumat itu harus balik ke psikiater gitu loh. Harus
pengobatan lagi. Dan yang keempat, orang narsistik ini, mereka senang sekali menuding atau menuduh kesalahan orang lain, meskipun kesalahan itu dilakukan oleh dirinya, atau membuat orang lain yang terlihat bermasalah. Jadi contohnya gini, bapak dari anak gue itu, mantan gue itu, dia kan depresi ya, 2 kali dirawat, dan dia juga pekerjaan nggak tetap gitu loh. Ada 2-3 kali dalam setahun itu dipecat gitu, karena dia nggak get along sama orang-orang di tempat kerja gitu. Dan sampai sekarang pun kadang masih begitu, yang gue dengar dari anak gue ya, karena anak gue masih spend waktu sama dia kadang. Terus di samping itu teman nggak ada, dan juga sama keluarganya dia nggak akur, nggak get along dan sebagainya. Nah, jadi karena dia tahu dia itu punya masalah banyak, tapi dia nggak mau orang lain tahu gitu loh. Dia selalu membangun image supaya dia terlihat lebih baik dari orang lain atau dari gue. Jadi dia meyakinkan orang-orang di belakang gue, seperti ibunya atau juga bahkan beberapa anggota keluarga gue sendiri atau teman-teman gue sendiri, meyakinkan bahwa gue lah yang bermasalah. Jadi pernah kejadian dulu, ibunya telepon gue, tiba-tiba nanya apakah gue perlu menemukan seorang profesional. Terus gue pikir, orang profesional maksud lo gimana? Dia bilang psikiater. Terus gue mikir, ngapain gue harus ke psikiater? Bukannya yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa anak lu, bukannya yang selama ini pengobatan karena depresi anak lu. Terus gue mikir, kalau gue akhir-akhir ini marah, itu karena ada penyebabnya gitu. Karena tiap hari gue harus lihat orang yang pulang kerja itu marah, agresif, banting ini, banting itu, ngomong kasar. Dan saat itu gue baru melahirkan gitu. Boleh dibilang orang yang habis melahirkan pun juga mungkin gue bisa depresi, alias ada baby blues gitu. Tapi kenapa akhirnya jadi gue yang terlihat kalau gue yang butuh psikiater gitu loh. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kelima, orang narsistik ini suka dikasihani, suka dikasih perhatian yang berlebihan. Jadi boleh dibilang karena dia ingin terlihat orang lain yang bermasalah, dia itu yang istilahnya menjadi malaikat, atau dia yang jadi orang baik. Jadi kayak kayak playing game gitu loh. I'm the good guy, you're the bad guy. Sistemnya kayak gitu. Jadi dia suka gitu loh menceritakan hal-hal sedih tentang dirinya, entah itu benar atau enggak gitu loh. Kayak kenapa dia begini dan sebagainya gitu loh. Karena dia senang kalau orang lain itu kasihan sama dia gitu loh. Dan dia senang gitu diperhatiin, yang istilahnya sampai akhirnya orang tersebut percaya gitu cerita dia, meskipun itu ceritanya nggak 100% benar atau nggak benar sama sekali, karena memang itu sistemnya dia gitu loh. Jadi dia kayak pasang trap, pasang jebakan gitu loh, sampai lu percaya, sampai lu ngerasa kasihan, dan istilahnya lu mau ngedukung dia gitu. Ya itu yang terjadi sama gue gitu. Awalnya memang dia cerita sama gue dia punya depresi dan sebagainya, dan gue ngerasa kasihan sama dia gitu. Dan biasanya orang-orang seperti itu mencari orang yang care, alias yang maksudnya orang yang maksudnya penyayang, atau yang suka memberi perhatian ke orang lain gitu, atau orang yang benar-benar memang sifatnya itu caring. Nah, terus yang keenam, orang narsistik nih juga gila pujian. Jadi orang narsistik ini seperti gue bilang, karena dia ingin terlihat lebih hebat, lebih bagus dari orang lain atau dari pasangannya. Jadi dia membangun image sebagus mungkin supaya orang-orang memuji dia. Seperti contoh, ingin terlihat seperti dia tuh seorang figur ayah yang sempurna gitu loh, atau seorang suami yang benar-benar istilahnya perfect gitu loh. Padahal itu hanya image-nya doang gitu, terutama di sosial media ya. Jadi mereka itu senang create profile yang sebagus mungkin, dan biasanya orang-orang narsistik itu mereka obses dengan sosial media dan dengan profile mereka. Sebisa mungkin semakin banyak follower mereka gitu loh. Meskipun followernya orang-orang yang nggak kenal, itu buat mereka tuh kayak apa sih? Kayak sesuatu yang puas gitu loh, kayak achievement buat mereka. Nah, terus yang ketujuh, seperti gue bilang, mereka itu kan juga
it's all about image gitu loh. Nah, jadi segala sesuatu itu di depan orang, terutama orang yang mungkin baru kenal apa belum kenal dia harus terlihat perfect. Dan sekali orang lain melihat ada kejanggalan tentang dia, seperti gue bilang balik lagi, dia membuat pasangannya atau orang di sekitar dia lah yang bermasalah. Nah, yang kedelapan, sifat ini yang paling jelek itu suka memanipulasi ya, alias manipulatif. Nah, biasanya mereka itu seneng banget gitu loh, kayak gaslighting seperti gue bilang, terus mengarang cerita, terus membodohi orang gitu loh. Jadi seperti gue bilang awalnya itu kalau kenal mereka kayak wah gitu, segala sesuatunya itu kayaknya dia hebat gitu, perfect gitu. Tapi di samping itu ada sesuatu yang dia tuju gitu loh. Dan kalau itu tercapai gitu loh, ya udah lu terperangkap gitu loh. Lu nggak bisa bebas dari dia. Tapi kalau dia nggak dapat apa yang dia mau, lu langsung lihatlah sifat aslinya. Lalu langsung bisa lihat tanduknya keluar. Yang ke-9, orang narsistik itu biasanya rata-rata benalu. Seperti gue bilang, mereka itu insecure gitu loh. Mereka tuh kepercayaan dirinya nggak ada. Tapi mereka itu kan senang dikasihani, senang diperhatiin, yang berlebihan, oversensitif. Orang harus dengerin dia, harus ngerti perasaan dia, tapi dia nggak peduli gitu dengan perasaan orang lain, atau dia nggak mau dengerin orang lain gitu. It's all about me gitu. Everything revolves around me. Menurut dia tuh begitu gitu loh. Jadi karena dia itu insecure, dia harus punya seseorang dalam hidupnya. Nggak peduli orang itu istilahnya nantinya bakal melihat sifat aslinya dia, bakal betah sama dia atau enggak, sebisa mungkin pokoknya harus ada seseorang dalam hidup dia. Karena apa? Karena seperti gue bilang, mereka juga banyaknya nggak dewasa, jadi mereka butuh orang juga gitu untuk dibenaluin, untuk dimanfaatkan dengan dalam hal segala macam ya, kayak urusan rumah tangga, secara financial gitu, atau ya seperti gue bilang karena mereka apalagi yang nggak bisa kerja atau sering dipecat dan sebagainya, kalau dia ada orang yang bisa dimanfaatkan, istilahnya dia juga bisa rely ke orang itu gitu loh dalam masalah keuangan dan juga kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ke-10, egois. Egoisnya nggak cuma egois biasa, egoisnya bener-bener tingkat dewa. Seperti gue bilang tadi, karena maunya diperhatiin, maunya dipuja-puja, dihormati, di ngertiin, tapi balikan itu semua nggak ada ke orang gitu loh. Buat orang narsistik itu it's all about taking, it's not about giving. Jadi mereka nggak peduli apa yang orang lain rasakan, orang lain pikirkan gitu loh. Mereka nggak ada remorse kalau mereka melakukan kesalahan atau menyakiti orang lain. Jadi seperti gue bilang, egoisnya orang narsistik itu bukan egois seperti orang biasa, tapi yang udah benar-benar melebihi tingkat dewa bahkan. Nah, kali ini gue mau jabarin tipe-tipe orang narsistik. Jadi ada beberapa tipe ya, dan cukup berbeda gitu loh. Seperti gue bilang, orang narsistik ini bisa kita temuin di mana aja, nggak memandang ras, umur, suku, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Dan mungkin kita pun sebenarnya ada sifat narsistik, cuma kita nggak menyadarinya. Nah, yang pertama itu tipe overtype, alias tipe yang terbuka. Dan biasanya tipe ini orangnya suka yang muluk-muluk gitu, suka berlebihan. Jadi contohnya gini, seperti gue bilang, mantan gue itu, bapak dari anak gue itu, terkadang dia itu suka berimajinasi kalau dia bakal sukses. Jadi dia bikin profil di sosial media sebagus mungkin terlihat kalau dia itu seorang yang profesional, padahal aslinya itu dia ngekip satu pekerjaan aja susahnya setengah mati karena sering dipecat gitu loh, alias karena memang kinerjanya dia, etika kerjanya tuh nggak ada gitu loh, seenaknya dia sendiri gitu. Terus yang tipe seperti ini juga karena muluk ya orangnya tuh, jadi suka showering kita dengan hal-hal yang istilahnya yang wah gitu. Jadi biasanya kalau baru kenal itu
tiba-tiba kayak apa ya, wah berlebihan gitu, telepon setiap hari, SMS kalau bisa tiap menit gitu, seolah-olah kayaknya kita ngerasanya kok baru kali ini ya ada cowok yang bener-bener perhatiin kita banget gitu loh. Padahal sebenarnya itu bukan perhatian gitu loh, itu memang apa, sistemnya dia gitu loh. Salah satu orang narsistik yang overtype alias yang terbuka. Jadi gue cerita dulu itu gue pernah juga ketemu orang seperti ini. Ini beda orang ya, bukan bokap dari anak gue. Jadi dia itu tipe yang overtype, muluk banget gitu loh. Jadi baru kenal tuh dia udah yang langsung apa, ngajak liburan bareng gitu, terus udah mikirnya yang jauh gitu loh, kalau istilahnya kita bakal spend the rest of our life together, udah gitu terus sampai yang istilahnya kirim yang bunga lah istilahnya, sampai kirim lagu lah, sampai dia nyanyi dengan suara dia kirim ke gue, so yang bener-bener yang super romantis itu bener-bener over gitu loh, melebihi dari apa film Notebook gitu loh ngerti kan. Terus biasanya kadang mereka tuh juga bisa baru kenal berapa bulan udah langsung ngomong I love you lah, cinta. Jadi memang sebagai cewek terkadang kita, apalagi kalau kita mungkin abis putus dengan mantan kali ya, terus ada cowok dateng kenal berapa bulan langsung ngomong I love you, emang rasanya kita kayak berbunga-bunga gitu. Apalagi kalau kita belum tahu yang namanya orang narsistik, kita ngerasanya oh ini orang ternyata pengganti mantan kita yang brengsek dulu gitu loh, romantis banget bla bla bla. Seperti itulah contohnya gitu. Dan yang kedua itu tipe covert type. Covert type itu jadi tipe yang terselubung gitu, tersembunyi. Tapi jangan salah, tipe ini itu suka playing victim. Jadi kalau dia membuat kesalahan atau menyakiti orang, dia bisa membalikan fakta kalau dia yang tersakiti gitu loh, kalau dia itu yang jadi korban gitu loh. Jadi sebisa mungkin membuat orang lain itu kasihan sama dia, seperti yang gue bilang tadi, itu salah satu sifatnya juga. Terus yang ketiga itu hypervigilant type, alias sangat waspada atau oversensitif, atau mungkin juga nggak suka perhatian gitu loh. Gue jujur, mungkin gue ada sedikit hypervigilant type dalam diri gue gitu. Gue sangat waspada, alias karena apa? Karena gue sendiri pernah mengalami bertemu, kenal, bahkan hidup bareng dengan orang narsistik. Jadi sekarang ini gue bener-bener yang super waspada, kadang super sensitif kalau gue ketemu orang. Tapi gue punya tujuan apa? Karena gue pengen protect diri gue, supaya gue nggak disakiti lagi, supaya gue nggak dimanfaatin lagi. Dan gue juga kadang nggak suka perhatian dari orang gitu. Ada yang seperti itu gitu. Dan seperti gue bilang, mungkin gue sendiri ada sifat narsistiknya. Salah satunya itu. Yang keempat itu obvious type, alias nggak sabaran, terus egois, sombong, agresif, udah gitu seneng banget cari perhatian yang berlebihan. Nah seperti yang gue bilang, gue tadi sempat kenal sama orang juga kan, dulu bukan tadi, ini bukan mantan gue tapi orang yang gue cerita tadi itu, yang apa suka kirim bunga, terus kirim lagu dan sebagainya gitu. Nah tapi ternyata dia ini orangnya nggak sabaran. Seperti contoh dulu saat kita awal-awal ngedate tuh, kalau pas saat mau ketemu di mana, gue baru nyetir di jalan, dia telepon terus atau SMS, di mana lu, jam kapan nyampe sini dan sebagainya. Ya istilahnya di sini tuh aturannya kalau lu nyetir, ya lu nyetir, lu nggak boleh namanya baca SMS atau angkat telepon gitu loh. Dia nggak peduli gitu. Terus dia sombong. Memang orang ini yang gue kenal dulu itu, dia itu dokter bedah gitu loh, bedah plastik. Jadi karena dia ada pencapaian dalam karirnya dia gitu loh, terus dia emang sukses ya, terus ya secara finansial dia memang kaya gitu. Jadi dia sombong, dia merasa dia itu lebih baik gitu dari gue atau dari semua orang. Tapi agresif. Kalau marah itu bener-bener kasar, sampai yang istilahnya dia nggak peduli gitu loh dengan perasaan gue gitu. Dan dia nggak peduli kalau gue ini wanita istilahnya kan gitu. Kalau marah tuh bener-bener dia kasar, sampai bilang yang fuck you segala macem, ngatain gue itu slut lah dan sebagainya. Terus agresif, iya pastinya. Terus tapi kalau saat kita mulai menjauh tuh, dia cari perhatian terus menerus. Dan sebenarnya ini orang, kita udah lama nggak bareng tuh, udah 4 tahun ya, sampai sekarang tuh gue udah nggak mau kontak sama dia. Tapi kadang dia masih aja balik, pakai profil baru, pakai nomor baru, terus pura-pura ngebaikin gue. Ya itu salah satunya.
yang bahaya itu sebenarnya tipe yang seperti ini. Terus yang kelima, tipe di exhibitionist, alias yang benar-benar haus akan perhatian. Terus seperti gue bilang, hampir sama seperti tipe yang tadi, obvious tuh. Yang tipe di exhibitionist ini biasanya memang merasa lebih baik dari semua orang, entah itu secara fisik atau secara intelektual, dan menganggap orang lain itu rendah. Jadi orang yang gue kenal ini dulu itu, yang gue bilang dokter ini, dia itu juga tipe obvious type, sorry kalau gue salah ngomong, dan exhibitionist. Jadi karena dia ada achievement sebagai dokter bedah, terus juga dia dulu itu secara fisik kan orangnya ganteng ya, masih muda gitu. Jadi dia menganggap gue ini lebih rendah dari dia karena gue kan hanya seorang single mother ya, terus gue hanya kerja di retail. Jadi kadang buat dia itu gue yang harus tunduk ke dia gitu loh. Dan dia menganggap orang lain, meskipun orang yang lebih hebat pun, buat dia itu dianggap rendah gitu loh. Itu salah satu tipe di exhibitionist. Nah, terus yang keenam, ini sexual type. Yang sexual type ini juga orangnya sombong gitu loh. Terus udah gitu dia kebutuhan seksualnya tuh harus terus terpenuhi gitu, dan maksa gitu loh. Jadi kayak kelainan gitu ya, apa sih, terus kalau nggak dipenuhi tuh dia agresif, marah gitu, bahkan juga bisa violent gitu loh. Dan biasanya orang yang sexual type ini gitu loh, yang narcissistic sexual type ini dia sombong, dia merasanya seorang sex god gitu loh. Kalau cewek mungkin sex goddess gitu loh. Jadi dia bangga gitu loh kalau dia tuh merasa kayaknya banyak yang mau sama gue karena gue nih seksnya hebat gitu, meskipun padahal aslinya biasa-biasa gitu loh. Terus benci penolakan gitu, kayaknya buat dia tuh penolakan meskipun ditolak secara halus tuh kayak penghinaan buat dia. Nah, tipe yang ketujuh itu malignant type, alias yang ganas. Nah, ini tipe yang paling berbahaya karena biasanya tipe ini adalah antisosial, terus juga nggak punya rasa empati sama sekali gitu loh. Entah itu dia abis nyakitin orang secara fisik, secara emosional, buat itu kayaknya dia nggak ngerasa gitu, dan dia nggak benar-benar nggak ngerasa ada rasa kasihan, apa rasa bersalah, apa rasa sedih, itu kosong, blank. Dan itu memang ada penelitian sendiri, orang seperti itu tuh tipe otaknya itu memang berbeda dari orang normal gitu loh. Dan biasanya orang seperti ini sering disebut juga sebagai psikopat atau sosiopat. Nah, ini karena cenderung mengarah ke situ gitu loh. Karena biasanya mereka yang tipe ini lebih agresif gitu loh, dan suka menyelesaikan segala sesuatunya dengan violent, apalagi kalau dia nggak dapat apa yang dia mau. Nah, terus cenderung menyakiti orang lain atau pasangannya atau keluarga, entah itu secara fisik, secara finansial, atau juga secara emosional. Dan yang paling bahayanya itu kalau udah sampai benar-benar dia tuh agresif banget gitu, karena mungkin kayaknya dia ada kelainan mental juga ya, kelainan jiwa, jadi bisa sampai ngebunuh orang gitu loh. Jadi gitu aja gue mau jelasin. Seperti gue bilang tadi, ini hanya berdasarkan pengalaman gue. Jadi kalau gue ada salah ngomong atau salah kata, gue minta maaf. Nggak ada maksud untuk menyinggung siapapun, ini hanya sekedar sharing, nggak ada maksud untuk membuka aib siapapun, dan juga hanya sekedar warning atau pengetahuan supaya kalian waspada dan juga dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Dan atau mungkin kalau kalian merasa ada yang salah juga dengan diri kalian merasa aduh jangan-jangan gue juga narsistik nih ya, kalian juga bisa mungkin konsultasi ke dokter atau ke psikiater. Karena seperti gue bilang itu, kadang kita curhat ke keluarga atau teman, mereka nggak ngerti karena kurang pengetahuan, malah mereka menganggap kita ini berlebihan. Sebenarnya enggak gitu loh. Kalau memang ada yang salah dengan diri kita, nggak ada salahnya kita konsultasi gitu loh, ke orang yang ngerti. Dan seperti gue bilang, nggak ada hubungannya dengan agama, apapun agamanya orang itu gitu loh, bisa aja narsistik. Kadang pemuka agama pun bisa narsistik. Udah gitu aja. Oke, semoga kalian semua sehat-sehat aja, jaga diri kalian baik-baik. Oke.